beliau, walam yaktafu bihadza bal ta'adda ila mudayaqatil ulama. Mereka ini suka mencaci para ulama, ya, menyudutkan para ulama yang merupakan warasatul anbiya, ya, menyudutkan ulama-ulama ahlussunnah wal jamaah. Karena apa? Tadi ulama itu dakwanya tadi menyeru orang kepada ilmu, menyeru orang kepada akidah sahih. Maka ketika mereka sudah nggak suka dengan dua hal ini, para ulama pun mereka apa? Caci maki. Kenapa? Karena ulama, ya, kata mereka dianggap menghalangi dakwah mereka. Ya. Ulama dianggap sudah tidak laku dalam menggerakkan apa? Umat. Maka mereka pun mencaci ulama dengan mengatakan ulama antek-antek pemerintah, ya. Ulama ini menggembosi jihad, ya, menggembosi dakwah mereka, ya. Padahal Allah mengatakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Al ulama warasatul anbiya. Namun yang kita maksud di sini adalah apa? Ulama yang warasatul anbiya, yang mewarisi para nabi, mewarisi ilmunya nabi. Bukan ilmu kalam, bukan ilmu filsafat, ya. Sekarang ini ada orang-orang kita yang karena dia sudah belajar filsafat, ya, ucapan-ucapannya tadi nyata falsafun, pinter bersilat lidah, ya, seperti filsafat, ya. Nggak mesti belajar akidah itu dengan kitab-kitab apa? Akidah. Kita katakan ini, ada ucapan-ucapan yang kadang penuh racunnya. Jangan berdoa, ya Allah, jadikanlah Jokowi presiden kami. Naudzubillah min dzalik. Ini bukan ucapan ahli sunnah. Namun ini ada menyebar di tengah-tengah jamaah kita. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini adalah orang-orang yang hanya pintar retorika, karena apa? Belajar filsafat. Ya. Jadi apa? Kena racun-racunnya apa? Filsafat. Buat makalah di medsos, nggak dipikir apakah sesuai dengan akidah dan manhaj salaf atau tidak. Yang penting apa? Retorikanya indah. Seperti kelompok filsafat hanya bersilat lidah saja. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, mencela ulama, ini ancamannya berat. Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang dikenal dengan hadisul wali. Ada yang hafal hadis wali? Nah, apa yang dimaksud hadisul wali itu? Mau jadi wali Allah enggak? Ada yang tahu? Bismillah. Iya, husnudzon. Insyaallah antum tawadhu aja, ya. Rasul mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, aku, kata Allah, akan mengumumkan perang kepadanya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Illam yakunil ulama auliya Allah fal adri manhum." Kalau para wali-wali Allah itu bukan para ulama, atau kalau ulama itu bukan para wali Allah, aku nggak tahu siapa lagi mereka. Ya, meskipun tidak harus namanya wali itu menjadi ulama, ya. Namun kalau ulama saja bukan wali Allah, siapa lagi? Ya, artinya apa? Barang siapa yang memusuhi wali-waliku di antara wali Allah para apa? Ulama yang mereka kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihi ahli ulama. Namun sekali lagi ulama di sini ulama warasatul anbiya. Mewarisi ilmunya Nabi, mewarisi dakwanya Nabi. Apa dakwanya Nabi yang utama? Tauhid. Ya. Kalau ada ulama yang nggak mau mengajarkan umat tauhid, akidah sahihah, maka dia bukan warasatul al-anbiya. Itu bukan ulama yang kita maksud di sini. Ya. Namun kelompok Harokah demikian, mencaci maki para ulama, istilahnya membunuh karakter para ulama agar umat jauh dari mereka, agar umat mudah untuk istilahnya dibohongi oleh, ditipu oleh
oleh mereka. Kalau selama umat mereka rujuknya kepada para ulama, ya, maka kelompok Harokah tidak laku. Karena apa? Kelompok Harokah takut dibongkar kedok mereka oleh para apa? Ulama. Mereka musuhi para ulama luar biasa. Ya. Seorang ulama yang bernama Ibnu Asakir Ad-Dimashqi rahimahullah mengatakan, "Luhumul ulama masmuma." Dagingnya para ulama itu beracun. Ya. Wa adatullah fi muntakisiha makluma. Dan kebiasaan Allah terhadap orang yang mencaci maki para ulama itu sudah diketahui bersama. Artinya, cepat atau lambat orang yang mencaci maki para ulama itu pasti akan mendapatkan siksa di dunia au fil akhirah atau kedua-duanya. Kalau orang itu nggak mau bertobat. Dan ini ciri khas kelompok alil bidah. Ya. Secara umum kelompok alil bid'ah di antaranya kelompok Harokah itu mencaci maki para ulama yang merupakan warasatul anbiya, ulama ahlussunnah wal jamaah. Ya. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dalam kitab beliau Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin mengatakan, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda ahlil bid'ah itu mencaci maki ahlil athar. Ya, ahli sunnah di antaranya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan kata Imam As-Sabuni dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabul Hadis, ahlul bid'ah mewarisi jalannya kelompok musyrikin jahiliyah. Kaum musyrikin jahiliyah, mereka mencaci maki Nabi Muhammad SAW, mengatakan Nabi Muhammad syairun majnun. Ya, maka para ulama yang mewarisi Nabi juga demikian, mengalami apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW, dicaci maki. Ya, dikatakan antek-antek pemerintah. Syekh Albani dituduh antek Yahudi, dituduh Murji'ah, dan lain sebagainya. Itu karena diantaranya ulama tersebut membongkar kedok-kedok kelompok Harokah tersebut. Ya. Dan yang kita sayangkan juga, sebagian diantara kita ada yang juga ikut mencaci maki para ulama, dengan mengatakan orang yang mendakwakan tauhid itu seperti Khawarij. Kenapa? Karena memperlakukan umat Islam seperti Yahudi. Ya, ini naudzubillah min dalik. Yang pertama kali mendakwakan tauhid di tengah umat Islam setelah Rasul SAW para ulama. Kalau dituduh yang mendakwakan tauhid itu Khawarij, berarti menuduh para ulama apa? Naudzubillah min dalik. Ya. Ini sekali lagi ada orang-orang yang muncul di tengah-tengah kita berkelakuan seperti orang-orang Harokah. Padahal sekali lagi kata para ulama, arruju ilal ulama ismatun minal fitan. Rujuk kepada para ulama, mendekat kepada ulama sekali lagi yang merupakan warasatul al-anbiya, ya. Di antara cirinya tadi mendakwakan at-tauhid, ya, mendakwakan al-aqidah as-sahihah. Kata para ulama, rujuk kepada para ulama yang warasatul anbiya itu bentuk menyelamatkan diri dari segala bentuk fitnah yang ada. Contoh, dahulu di zaman Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib, dalam sebagian riwayat mengatakan ada 24.000 kelompok Khawarij teroris yang mau memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Ada berapa? Dalam sebagian riwayat ada yang mengatakan 6.000, namun ada yang mengatakan 24.000. Ya. Pada waktu itu diutuslah seorang sahabat Rasul yang merupakan ulama tafsir dari kalangan sahabat, yaitu siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Untuk apa? Menasihati kelompok yang mau memberontak atas kelompok Khawarij. Alhamdulillah, dengan seizin dari Allah 20.000 dari kelompok Khawarij bertobat. Bifadlillah, kemudian bifadli Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini namanya apa? Kalau orang itu kembali kepada para ulama yang warasatul anbiya, dia akan apa? Selamat dari segala bentuk fitnah, terutama fitnah asyubuhat. Demikian pula kisah-kisah banyak yang lainnya. Tobatnya kelompok-kelompok Khawarij di antaranya di tangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya.